Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yusuf Raihan dan selamat datang di Binar Bincang Ramadan. Nah teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu salah seorang legenda Argentina, Pak Maradona. Gimana nih kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Bukan kabar bolanya ya. Oh iya. Alhamdulillah kesehatannya baik. Alhamdulillah. Bapak main bola juga nggak nih? Kan nama Bapak Maradona gitu. Nah, Maradona itu kan terkenal sebagai legenda Argentina, Pak. Betul. Sepertinya saya udah lama pensiun ya. Berarti kita bakalan bahas tentang seputaran Ramadan aja, Pak ya? Oh iya pastinya. Nah, jadi ini Pak, saya penasaran. Apakah ada pemahaman masyarakat Indonesia yang sudah mendarah daging atau menjadi budayanya tapi nggak sesuai sama fikih Islam, Pak? Tentang Ramadan ya? Iya. Oke baik. Oke, Yusuf, terima kasih atas pertanyaannya. Ini sebenarnya pembahasan yang sangat menarik ya, tentang pemahaman-pemahaman yang sudah terlanjur tersebar di masyarakat terkait dengan bulan Ramadan dan puasa ya. Kalau kita lihat, misalkan saja itu sebelum Ramadan tiba, ada kan lagunya Ramadan tiba ya kan. Sebelum Ramadan tiba, biasanya kan masyarakat mempunyai ekspresi tersendiri untuk menyambut bulan Ramadan. Ya, di berbagai daerah, diantaranya ada yang menyambut dengan mandi dengan air beberapa rupa kembang atau mandi gelimau misalnya. Nah, sebenarnya ini kalau untuk mandi biasa nggak masalah ya. Tapi kadang-kadang dianggapnya mandi gelimau ini, mandi dengan kembang 7 rupa atau berapa rupa ini dianggapnya adalah sebagai bentuk untuk kekuatan dirinya dalam menjalankan puasa nanti. Apalagi misalkan di beberapa daerah terjadi anak-anak disuruh untuk minum air dari air kembang ini. Disuruh untuk minum, kata orang tua kepada mereka, nah ini diminum ya agar kamu kuat ketika menjalankan puasa. Nah ini tentu saja pemahaman yang harus diluruskan ya. Kekuatan ketika kita berpuasa itu kan bukan terletak pada air kembang yang diminum ketika menyambut bulan Ramadan ya, itu tapi dari semangatnya. Betul. Dan keimanan kita juga ya, Pak, dan kan? salah satunya adalah bersahur, karena dalam sahur itu terdapat keberkahan yang Allah berikan gitu kan. Kemudian ziarah kubur. Ziarah kubur itu adalah sangat bagus ya, apalagi kalau kita ziarah kubur untuk mengingat kematian. Tetapi ziarah kubur menjelang Ramadan, jika itu ada pemahaman bahwa kalau menjelang Ramadan wajib berziarah kubur, maka itu adalah pemahaman yang salah yang perlu kita luruskan. Karena ziarah kubur itu kapanpun bagus. Kalau di masyarakat ada yang memahami bahwa ziarah kubur menyambut Ramadan itu wajib, sehingga kalau tidak berziarah kubur sebelum Ramadan, itu ada yang kurang dalam dirinya atau ada yang kurang dalam menyambut bulan Ramadan. Itu menjelang Ramadan kan. Nah sekarang kita langsung beralih pemahaman-pemahaman yang terjadi di bulan Ramadan itu sendiri ya. Mungkin Yusuf bisa jadi udah pernah baca, atau mungkin juga belum, bisa jadi juga belum tahu gitu kan. Beberapa yang harus kita luruskan juga, yaitu misalkan saja tentang imsak. Waktu imsak ya, di Indonesia itu alhamdulillah ya, jadwal imsaknya itu lengkap sekali, sampai jadwal sahurnya ada, kemudian nanti jadwal disebut jadwal imsak ya, sebelum waktu subuh gitu. Sebenarnya kan imsak itu artinya puasa secara arti ya, imsak itu artinya puasa. Kalau imsak artinya kan itu udah mulai masuk puasa. Tapi kalau di Indonesia yang sudah tersebar, imsak itu adalah waktu batas makan sahur tetapi belum masuk waktu subuh, ya kan? Nah sebenarnya waktu mulai berpuasa itu ya seketika waktu subuh tiba, itu waktu mulai berpuasa, dan itulah seharusnya yang disebut imsak, ya kan? Kemudian waktu untuk makan sahur juga ada banyak yang salah memahami juga, bahwa ketika sudah ada seruni untuk gitu kan, kemudian dibilang udah imsak gitu, padahal waktu subuh belum ya gitu. Kemudian ada orang yang ketika seruni itu sudah berbunyi, dia udah takut minum, udah takut makan, padahal itu masih diperbolehkan. Oh, masih diperbolehkan? Masih diperbolehkan, bahkan mengakhirkan waktu sahur pun
termasuk juga dianjurkan ya, tapi jangan terlalu mepet ya tentunya gitu. Mengakhirkan waktu sahur juga cukup dianjurkan gitu. Nah sementara banyak di Indonesia itu ketika waktu misalkan berapa menit lagi gitu kan sebelum waktu subuh, ketika udah bunyi sirun itu dianggap oh nggak boleh makan lagi, nggak boleh minum lagi gitu kan. Sehingga orang yang kadang-kadang belum sempat sahur, akhirnya dia puasa tanpa sahur. Kasihan sekali kan, dia nggak dapat keberkahan sahurnya. Ini jangan sampai salah lagi gitu kan dalam memahami sahur dan batasan waktu makan sahur serta imsak tadi. Ya, seperti itu. Kemudian ada juga pemahaman ketika puasa. Misalkan ketika puasa ada bahkan masyarakat yang memahami bahwa mohon maaf sekali, buang angin, ada yang memahami bahwa buang angin ketika puasa itu membatalkan puasa. Ada pemahaman yang seperti itu di masyarakat awam ya gitu. Nah ini perlu kita luruskan juga bahwa yang membatalkan puasa itu kan ketika makan minum, iya masuk ke dalam, ya nafsu, masuk ke dalam rongga kita sesuatu ya, makan minum ataupun mungkin apa namanya, mencokel telinga dalam, iya mungkin membersihkan telinga dengan cotton bud misalnya kan. Nah tetapi justru sebaliknya ada bahkan yang memahami ketika dia membersihkan telinga dengan cotton bud yang udah masuk ke dalam malah ada yang mengira itu tidak batal gitu. Malah berbalik kan? Kentut yang dikira ya, malah berbalik gitu. Itu harus diluruskan pemahaman yang seperti itu. Kemudian juga muntah misalnya. Nah, ada juga masyarakat mungkin saking hati-hatinya tentang muntah ya gitu. Misalkan dia agak sedikit mual, kemudian dia muntah. Tapi muntahnya bukan sengaja kan, bukan dia bukan nyolok mulutnya atau kerongkongannya, tapi memang karena dia sedikit mulut terus muntah dengan sendirinya. Ada juga masyarakat yang berpikir bahwa berarti orang tersebut puasanya batal, sehingga ya udah kamu buka aja, kamu makan. Sebenarnya bukan seperti itu. Muntah yang membatalkan puasa adalah ketika kita sengaja untuk muntah, ya kan? Nah, kalau tidak maka itu tidak membatalkan puasa, seperti itu. Banyak sekali pemahaman-pemahaman yang sudah memang tersebar di masyarakat yang sebenarnya perlu kita luruskan. Seperti itu beberapa contoh aja ya, karena kalau kita membahas semuanya memang pasti banyak ya dan panjang gitu. Nah kalau tips dari Bapak nih untuk teman-teman semua dan saya nih Pak, kan ada pemahaman yang udah salah nih Pak. Terus cara ngelurusinnya sesuai fikih Islam gimana Pak? Maksudnya itu kan udah kebiasaan lama kan, susah betul. Gitu merubah kebiasaan Pak. Iya betul. Yang pertama karena kita melihat tingkat literasi di Indonesia mungkin belum terlalu menyebar ya. Artinya kan orang belum menyeluruh suka membaca. Ya. Nah maka solusi yang utama kalau menurut saya sesuai Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang berilmu jika kamu tidak tahu. Jadi itu adalah yang paling simpel untuk kita. Karena baca kita juga harus ngelihat lagi poinnya kan, belum tentu juga kita paham gitu. Tapi kita bertanya kepada orang yang kita anggap lebih tahu dari kita. Otomatis kan mungkin kalau di situ ada tengku atau ustadz, kita tanya ustadz. Atau mungkin orang yang pernah belajar agama misalnya, kita tanya perihal-perihal yang kita menganggap itu sudah lumrah di kalangan masyarakat, tapi kita ragu gitu kan. Ini sebenarnya hukumnya apa? Ini sebenarnya puasa yang begini boleh tidak gitu misalnya. Nah itu disebut dengan fiqhus syam ya, fikih tentang puasa. Nah itu kita perlu pertanyakan. Kita pertanyakan kepada orang yang kita anggap lebih tahu daripada kita gitu. Itu yang paling utama ya. Yang kedua tadi, kalau memang dia agak rajin baca, maka carilah buku-buku terkait dengan ilmu puasa. Maka baca di situ mungkin ada penjelasan-penjelasan yang lebih yang dapat menambah wawasan kita terkait dengan puasa tersebut. Atau kalau sekarang malah lebih gampang ya. Sekarang dengan platform yang ada, mohon maaf misalkan kayak YouTube dan segala macam, itu di sana banyak kajian-kajian ustadz-ustadz yang berkompeten di bidangnya juga dapat kita lihat gitu ya, dapat kita lihat dan kita dengarkan penjelasan beliau-beliau terkait dengan perihal-perihal yang terjadi pada puasa Ramadan. Nah kadang kan walaupun kita sudah tahu nih Pak bahwa mungkin hal ini tuh nggak sesuai sama fikih Islam, tapi udah jadi kebiasaan kita. Kadang kan susah banget gitu untuk ngegerakin tubuh gitu biar sesuaiin dengan yang benarnya. Ada tips gak dari Bapak gitu biar kita bisa selalu mengamalkan apa yang sudah kita pelajari Pak? Ya tentu saja kalau dia itu poinnya itu sangat krusial. Misalkan itu adalah hal-hal yang wajib misalnya ya.
atau mungkin itu hal-hal yang kalau kita tetap melakukan itu malah merusak puasa kita atau membatalkan puasa atau mengurangi pahala puasa kita. Tentu saja kita tidak bisa beralasan bahwa kita aduh mager ataupun mungkin susah segala macam. Ya kita harus melawan nafsu kita, karena di puasa Ramadan ini kan kita melawan nafsu kan, bukan memuaskan nafsu. Jadi melawan nafsu. Jadi kita harus melawan nafsu kita gitu. Seperti makna dari puasa itu sendiri, kita menahan diri kita dari segala yang dapat membatalkan puasa dan pahala puasa gitu. Nah, itu dia teman-teman. Ada beberapa yang sudah menjadi kebiasaan mendarah daging bagi kita, namun tidak sesuai dengan fikih Islam. Jadi teman-teman, kita harus bisa mengamalkan apa yang sudah kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari ya Pak. Betul. Nah, mungkin itu saja untuk episode kali ini teman-teman. Saya Yusuf Raihan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.